Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru hiya salatul wusta li sihhatil hadithi bih. Wal asru utawi salat asar. Wal asru utawi salat asar. Ya salatu yaiku salat. Ya salatu yaiku salat al wusta kang tengah-tengah apa as-shalah. Li sihhatil hadithi krana sahihe hadis. Krana sahihe hadis. Fihi kelawan kaunul asri hiya salatal wusta. Faya afdhalus sholawati. Faya mongko utawi asar. Faya mongko utawi asar iku afdhalus sholawati luwe utamane pira-pira salat. Luwe utamane pira-pira salat. Wayali halan ngiring-ngiringi ing asar. Wayali halan ngiring-ngiringi ing asar apa as-subhu subuh. Tsummal isya'u nuli salat isya'. Tsummal dhuhru nuli salat dhuhur. Tsummal maghribu nuli salat adillati saking pira-pira dalil. Wa innama faddalu jama'atas subhi wal isya'i li'annaha fihi ma asyaqqu. Wa innama faddalu angin pestine ngutamaake sapa fuqaha. Angin pestine ngutamaake sapa fuqaha. Mengutamakan jama'atas subhi ing jama'ah salat subuh. Ing jama'ah salat subuh. Wal isya'i lan salat isya'. Li'annaha krana sak temene jamaah fihima ing dalem karone as-subhi wal isya'i. Fihima ing dalem karone as-subhi wal isya'i. Iku asyaqqu luweh masyaqqah. Iku asyaqqu luweh masyaqqah. Qala dawuh sapa Ar-Rafi'u Imam Rafi'i. Dawuh kanat sholatus subhi sholata Adam. Kanat ono apa sholatus subhi sholat subuh. Iku sholata Adam sholatin Nabi Adam. Wa dhuhru lan ono apa sholat dhuhur. Iku sholata Dawud sholatin Nabi Daud. Wal asru lan ono apa asar iku sholata Sulaiman sholatin Nabi Sulaiman. Wal maghribu lan ono apa sholat maghrib. Iku sholata Ya'qub sholatin Nabi Ya'qub. Wal isya'u lan ono apa sholat isya'. Iku sholata Yunus sholatin Nabi Yunus. Alaihimus sholatu wassalam. Alaihim muga iku tetep ing atase Adam, Dawud, Sulaiman, Yaqub, Yunus as-sholatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Intaha wis apa qaulur Rafi'i. Intaha wis tutuk apa qaulur Rafi'i. Wa alam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'ah. Wa alam lan ngerti sapa sira anna sholata ing sak temene salat iku wajib apa salat wajib bi awalil waktu sebab awale waktu, tapi wajibe wa wujuban kelawan wajib muwassaan kang den longgarake apa wujub. Falahu mongko iku tetep kedue syahas at-ta'khiru tawi ngakhirake an awalihi saking kawitane waktu ila waktin tumeka maring waktu ya sauha kang amot apa waktin ing shalah bisyarti ayya azima kelawan syarat yaiku yen to azam itu nejo kukuh sapa syahas kelawan syarat yaiku yen to azam to nejo kukuh sapa syahas ala fi'liha ing atase nglakoni salat di ing dalem al waktu. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu adaun. Walau adraka lan lamun nututi sapa syahas. Nututi fil waqti ing dalem waktu rak'atan ing sak rakaat. La dunaha ora sak ngisore rak'ah. La dunaha ora sak ngisore rak'ah. Fal kullu mongko utawi sekabehane iku adaun aran salat ada. Wa ilalan lamun ora adroka faqadaun mongko utawi alkul iku qada. Wa ya'samu
ba'di 'anil waqti wa in adraka rak'atan. Wa ya'samulan dosa sapa syahs. Wa ya'samu dosa sapa syahs bi ikhraji ba'diha kelawan ngetokake sebagiane salat anil waqti saking waktu wa in adraka senajan nemoni sapa syahs. Wa in adraka senajan nemoni sapa syahs ing sak rakaat. Naam ya bener den dawuhake naam ya bener den dawuhake ya'samu bi ikhraji ba'diha. Tapi lau syar'a tumandang sapa syahs fi ghairil jum'ati ing dalem salat Jumat, fi ghairil jum'ati ing dalem liyane salat Jumat, waqad baqiya teman-teman isih keri, waqad baqiya hale teman-teman isih keri apa ma barang kang amot apa ma ing ghairul jum'ah, ya sauha kang amot apa ma ing ghairul jum'ah, jaza mongko wenang lahu kedue syahs wenang bila karohatin kelawan tanpa kemakruhan apa ayu tawilaha yen to nyuwekake utawa ndawakake sapa syahs ing ghairul jum'ah, didawakake bil qiraati kelawan wacan awid dzikir utawa kelawan zikir meskipun imbasnya hatta yakhruja hingga metu apa al waktu wa illam yuqi' minha rak'ah fihi 'alal mu'tamad wa illam yuqi' senajan ora nibakake sapa syahs minha saking ghairul jum'ah ora nibakake rakaatan ing sak rakaat fi ing dalem waktu 'alal mu'tamad miturut ing atase kaul mu'tamad fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha au kanat jum'atan lam yajuz al maddu fa illam yabqa mongko lamun ora keri minal waqti waktu apa ma barang wa kang amot apa ma ing ghairul jum'ah, ya sa'wa kang amot apa ma ing ghairul jum'ah au kanat utawa ana apa salat iku jum'atan salat Jumat lam yajuz mongko ora wenang apa almadun dawaake ing salat wala yusannu al iktisaru ala arkanis shalah li idraki kulliya fil waqt wala yusannu lan ora den sunnahake apa al iktisaru ngalap cendak ala arkanis sholati ing atase pira-pira rukune salat diperpendek li idraki kulliha krana nemoni ing sekabehane salat fil waqti ing dalem waktu idrak fil waqti ing dalem waktu far'un yundabu ta'jilu sholatin pun. Sekarang rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan aw dhannan. Sekarang syarat salat yang keempat. Syarat itu merupakan hal yang menjadi tolak ukur sah tidaknya sebuah ibadah. Kalau syarat salat berarti hal yang menjadi tolak ukur sah tidaknya ibadah. Kalau terpenuhi berarti salatnya sah. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti sholatnya tidak sah. Apa syaratnya sholat yang keempat? Syarat sholat yang keempat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan aw dhannan. Mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat baik secara atau dugaan. Syarat sholat yang keempat, mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat, baik secara yakin. Jadi wong sembahyang kuwi, Pak, ketika dia pertama kali melakukan sholat, takbir itu harus sudah dalam kondisi tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Kalau oleh ngawang, nggak boleh ngawang.
harus dia punya dugaan minimal atau bahkan sudah yakin bahwa sudah masuk waktu sholat untuk menentukan sholatnya yang dilakukan ini nanti akan sah. Faman shalla biduniha lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti. Maka barang siapa yang sholat tanpa dia mengetahui bahwa sholat itu waktunya sudah masuk, maka sholatnya tidak sah, realitanya sudah masuk waktu. Faman shalla biduniha lam tasihha waqti. Maka barang siapa sholat tanpa dia mengetahui bahwa sudah masuk waktu, maka sholatnya tidak sah meskipun li'annal i'tibar fil ibad bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf wa fil muamalat wa fil uqud bima fi nafsil amri. Karena ada satu kaidah, ini kaidah fikih, giling-gilingan. Kaidah fikih mengatakan kalau di dalam masalah ibadah tolak ukurnya dua. Satu, keyakinan pelaku. Yang kedua, kenyataan. Yes. Karena yang jadi tolak ukur dalam masalah ibadah adalah keyakinan pelaku dan kenyataan. Tapi kalau dalam akad, transaksi, itu hanya satu, kenyataan. Yes. Yes, Mbak. Kamu bangun tidur, tangi turu ya. Tangi turu mau panas rek. Salat duhur. Tanpa mengcross check apakah sudah masuk waktu duhur atau belum. Takbir. Allahu Akbar. Berarti takbir salat duhur dalam kondisi tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki dugaan bahwa masuknya waktu salat duhur sudah diketahui, paham ya? Dalam kondisi dia belum mengetahui bahwa sholat duhur waktunya sudah masuk. Takbir, Allahu Akbar. Selesai sholat duhur, dia lihat api. Kan jam 1 kan? Berarti sudah masuk waktu. Pertanyaannya, sholatnya orang ini sah nggak? Ini nggak roh apa nggak sah? Godeknya Pak TNI. Ada orang bangun tidur tanpa dia meng-cross check untuk meyakinkan atau setidaknya memiliki dugaan kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Takbir aja pokoknya wis. Allahu Akbar. Begitu sudah takbir, selesai sholat dia lihat jam. Kan jam 1, berarti sudah masuk waktu sholat. Pertanyaannya, dalam kasus ini, sholatnya orang ini sah nggak? Kenapa kok nggak sah? Karena tidak memenuhi kriteria keyakinan pelaku. Meskipun ada kriteria kenyataan. Yes. Karena syaratnya 2. Atau dibalik. Ya. Dibalik tangi turu. Mau panas rek. Wah yakin ini mau panas yakin pol aku. Biasa lek panas ini tengere jam 12 munggah misalnya. Biasa soalnya. Kalau sudah panas betul begini, berarti ini jam 12 ke atas. Yakin saya masuk waktu. Takbir. Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sah. Kenapa? Karena memenuhi kriteria keyakinan, tapi tidak memenuhi kriteria kenyataan. Yes. Karena al-i'tibar fil ibadat bima fi nafsil amr danil mukallaf. Karena kalau tolak ukurnya di dalam masalah ibadah itu 2. 1, kenyataan, yang kedua keyakinan pelaku. Tapi kalau dalam masalah akad, transaksi, itu yang penting adalah kenyataan. Meskipun nggak ada keyakinan pelaku. Tak kasih contoh. Ini realita. Misalkan ya, HP ini sonep karo ibnu podo iPhone ini. Sama-sama iPhone 13 Pro Max, podo, persis HP ini. Akhirnya ibnu ku jahil, tak dole HP ini sonep. Tak dole HP ini sonep, tak jual HP-nya sonep. Boleh payu larang lah sonep lah yo seneng. Dijual. Semestinya kalau dalam masalah fikih, menjual itu syaratnya adalah barang yang dijual adalah milik kita. Atau kalau bukan milik kita, diwakilkan kepada kita oleh pemiliknya. Kau oleh moro-moro dodol barang.
Aku ketok tanah Ibnu. Tak dol, golek payu larang lah Ibnu gelem. Moro-moro kadek pamit. Tak dol. Gak boleh, Pak. Kan begitu ya? Saya menyangka bahwa HP ini, Ibnu HP ini Sonep ambil HP ini Ibnu podo. Ibnu ambil HP-nya Sonep. HP ini Sonep tak dol wis gitu. Payu 11 juta. Ya. Laku 11 juta. Dalam kondisi menjual HP itu diyakini bahwa HP itu miliknya Sonep. Begitu didol, payu 11 juta diwaras Sonep. Nep, HP-mu tak dol mau. Payu 11 juta. Iki duit. HP apa jar kan? HP-mu. Iki HP-ku tak gawa iki. Ini tapi saya tak pegang. Loh, pasti tak dol HP-ne sapa? Ya HP-mu dhewe ngono ya. Sekarang pertanyaannya, dalam kasus ini jual belinya sah apa enggak? Dalam kasus ini jual belinya sah apa enggak? Loh. Kenapa kok sah? Karena dalam masalah akad syaratnya cuma satu, kenyataan. Kenyataannya itu milik saya. Meskipun saya ketika menjual dugaan saya itu punyanya orang. Ini bedanya masalah akad dengan masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah itu syaratnya dua. Kalau dalam masalah akad itu syaratnya cuma satu. Paham ya? Tolak ukurnya kalau ibadah, keyakinan pelaku dan kenyataan. Tapi kalau akad itu cuma satu, kenyataan saja. Fawaktu zuhrin min zawari dhilli kulli syai'in misrah ghaira dhilli istiwa'in ay mawjud ini ay dhil al mawjud inda wujidah wa summiyat bidzalik li'annaha awwalu shalat. Sekarang membahas tentang waktu sholat. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa syaratnya orang sholat itu sah harus bahwa sholatnya sudah masuk waktu, bahwa waktu sholat sudah masuk, baik secara yakin ataupun secara dugaan. Lah, masuknya waktu itu kapan? Kalau untuk sholat zuhur itu waktunya masuk mulai zawalis syams, mulai bergesernya matahari. Mulai bergesernya matahari dari pertengahan langit sampai ketika bayangan sesuatu menyamainya. Sampai ketika bayangan sesuatu menyamainya. Ibnu kan biasanya laut, Mbak. Layaran, penyantian, raru. Itu wis zuhur apa durung? Kamu kalau kepingin tahu ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, gampang. Kalau matahari itu pas di atas kita, ini namanya istiwa. Tahu ya? Apa namanya? Istiwa. Istiwa itu ketika posisi matahari pas ada di atas kita. Itu belum zuhur. Tapi kalau matahari ini sudah mulai bergeser kemana? Ke sana apa ke sana? Ke timur atau ke barat? Matahari itu terbit dari mana? Ke wetan ya. Naik sampai di ujung kita. Ketika di ujung kita ini belum zuhur. Biasanya ketika pas matahari ada di ujung kita, ujung kepala kita, itu nggak ada bayangan. Gak percaya jajalan HP-mu. Kayak ono barang ini ya, barang sentrongan tekan dukur, pas dukur ya, pas di atasnya, nggak akan keluar bayangan. Ketika matahari mulai bergeser ke barat, titik gesernya ngulon titik ke barat sedikit, masuk waktu dulu. Apa tandanya? Mulai keluar bayangan ke arah timur. Otomatis setelah disentrong teko kulon, berarti metu bayangan teko wetan. Paham ora, Mbak? Pokoknya lek nang dhuwure kapal, kok mulai ada bayangan ke arah timur, ya. Ke arah timur, berarti masuk waktu zuhur. Tapi biasanya kadang-kadang juga meskipun matahari itu pas ada di atas kepala kita itu kadang muncul bayangan. Namanya dhillul istiwa. Bayangan yang muncul ketika waktu istiwa. Ya. Sampai kapan habisnya waktu zuhur, Gus? Ila masiri dhilli kulli syai'in mislah. Sampai bayangan setiap sesuatu menyamainya. Oke, panjangnya berapa? Tingginya?
171. Kalau bayangannya oke diukur sudah 171, habis waktu zuhur. Ais. Apa kudu di meteri Gus? Yus kira-kira banyak apa meteri. Masa iso ngatur sampai meteri kan juga iso. Sampai ketika bayangan sesuatu itu menyamainya, maka habis waktu zuhur. Wes, kalau barangnya 10 cm, misalkan kamu punya korek kamu 10 cm, dilihat aja bayangannya. Bayangan ke arah timur ini berapa? Kalau sudah 10 istiwa, aidil al-mawjud indahu in wujidah. Tapi penghitungan bayangan itu menyamai sesuatu, tidak menghitung ketika waktu istiwa. Paham? Paham, Mbah? Tahu waktu istiwa? Waktu ketika matahari pas ada di atas, ya, pas. Ini kan gak betul bayangan itu, tapi kadang-kadang ono ini, ono kadang, cuilik, kadang-kadang. Ya korek. Ini waktu istiwa, bayangannya keluar ya. Ya. Koreknya 10 cm. Halo. Waktu istiwa keluar bayangan setengah tinggi koreknya 10 cm. Berarti habisnya waktu zuhur nanti bayangannya berapa? Setengah. Ketika bayangan sesuatu mulai menyamai tapi tidak menghitung bayangan yang ada ketika waktu lek wis 10,5 berarti habis waktu zuhur. Yes. Iki wong biyen kanggo ngene iki, Pak. Wong biyen gak jam soal. Wong biyen koyo saiki musala banter-banter azan. Azan banter-banter ono HP barang sok murah azan dhewe barang. Biyen butuh ngene iki. Saiki gak pati butuh. Kecuali kok tentara tengah laut kan ono azan bae yo. Piye carane ngerti zuhur? Nah, delok srengenge ini. Hah? Kan ada tempat yang bisa untuk lihat diri kamu keluar bayangan bisa ya? Apa mek ruangan tok? Ada luar kan? Outdoor itu, keluar ke outdoor lihat bayangan. Oh podo kan, habis waktu zuhur. Oh sudah mulai keluar bayangan ke arah timur, masuk waktu. Wa summiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin dhaharat. Salat zuhur itu dinamakan zuhur karena salat zuhur itu adalah awwalu sholatin dhaharat. Karena salat zuhur itu adalah salat yang pertama kali tampil di dalam sejarah Islam. Zuhur itu diambil dari kata zuharo. Zuharo itu artinya tampak. Tampak itu tampil. Kenapa sholat zuhur disebut dengan zuhur? Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali tampil. Pertama kali tampak dalam sejarah Islam. Kamu tak tanya sekarang. Sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu itu. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apa yang pertama kali dilakukan Nabi? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apa yang pertama kali dilakukan Nabi? Tak ganti pertanyaannya. Nabi menerima perintah sholat 5 waktu kapan? Kapan? Ketika Isra Mi'raj itu, ya, Isra Mi'raj itu peristiwanya malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kamu kasih tahu. Kata-katanya pakai lailan. Lailan itu pakai bahasa nakiroh. Kalau pakai bahasa nakiroh, itu faedahnya adalah menyedikitkan. Kalau pakai bahasa al-laila berarti penuh malam, semalam penuh. Tapi lailan pokoknya bengi, bener. Berarti Nabi itu sebelum subuh sudah nyampe. Paham? Berarti mestinya Nabi kalau sudah menerima perintah sholat 5 waktu, berarti seharusnya Nabi sudah paham? Paham? Berarti sholat yang pertama kali dilakukan Nabi sholat apa? Salah. Kan aku ngomong mestinya toh. Gak ngomong mestinya. Aku dikandani sejarah kok. Mestinya. Nabi itu yang pertama dilakukan itu adalah subuh. Karena Nabi subuh itu sudah di rumah. Sudah di dalam, sudah nyampe. Tapi realitanya sholat yang pertama kali dilakukan Nabi dalam sejarah Islam, sholat pertama kali yang tampak itu adalah sholat zuhur. Makanya dinamakan zuhur itu artinya tampak. Karena zuhur itu yang pertama kali.
Lalu Nabi sembahyang subuh. Waktu itu gak sembahyang, mari Isra Mi'raj. Gak sholat. Karena Nabi belum diajarkan oleh malaikat Jibril. Paham ya? Ya belum diajarkan. Ngono lho, Mbah. Paham ya? Nabi ye dikongkon tapi dorong diwuru. Mana subuh cek durung, duhur baru sholat. Lu gue nyantai. Gue nanti ya, selak kali bakso. Yes. Ya, paham ya? Jadi zuhur itu disebut dengan zuhur karena zuhur itu adalah awwalu sholatin dhuharat. Sholat pertama kali yang tampak, yang tampil dalam syariat Islam. Mergo ceritani Isra Mi'raj, durung subuh balik tapi subuh Nabi belum sholat. Nabi belum sholat subuh itu. Yo, alasannya ngono, dawuh para ulama, karena Nabi belum ditaklim, belum diajarkan oleh Jibril. Cekat belajar. Fa waqtu asrin min akhiri waqti dzuhri ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Kemudian yang kedua adalah waktunya sholat asar. Sholat asar itu kapan Gus waktunya mulai? Sholat asar itu mulainya ketika habisnya waktu duhur. Nyambung ya. Begitu habisnya waktu duhur, maka masuklah waktu sholat asar. Kapan tadi akhirnya waktu duhur? Ketika bayangan sesuatu sudah mulai menyamainya. Ya. Iyo sing dukure 180. Nah, lek wis bayangane tio 180,1 mili masuk waktu asar. Karena sudah habis waktu zuhur. Kalau menyamai habis, berarti kalau sudah lebih masuk waktu asar. Ketika bayangan sesuatu sudah mulai menyamainya, berarti habis waktu zuhur. Berarti lek wis punjul titik masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya secara total lingkaran matahari. Yes. Sampai terbenamnya secara total lingkaran matahari. Sampai terbenamnya lingkaran matahari secara total. Terserah lah muni piye. Kamu tak kasih tahu, Pak. Biasae. Sing ngerti ku wong biasa pelayaran kaya Ibnu ngene iki lho. Lewat dhewe kan gak ero, Pak. Matahari itu biasanya meskipun nang kene koyoke wis rada peteng, itu belum terbenam secara 100%. Sing ketok nandi, yo nang gone surup iku ketok. Sekali titik, misalnya bunder ini ya. Ini misalkan terbenam. Serip. Iki masih ono ngene, kalau masih ada, ini belum habis waktu asar. Sampai kapan? Sampai ghurubi jami'i qarsi syamsin. Sampai lingkaran matahari itu terbenam secara total. Kalau belum. Tapi kan akhirnya raru. Fa waqtu maghribin minal ghurubi ila maghribi syafaqil ahmari. Kalau waktunya sholat maghrib itu masuknya mulai ketika ghurub, mulai ketika matahari sudah terbenam secara total sampai maghribi syafaqil ahmar, sampai terbenamnya mega merah. Lek nang kene ra ketok, Pak. Lek nang pesisir ketok. Nang laut ke Ibnu nang pelayaran lu ngerti. Oh, ku lho mega merah iku lho. Wah, kapan-kapan mangane melok Ibnu pelayaran yo. Jil yo. Cek rom. Aku Pak TNI pengin melok pelayaran. Napa ora usah. Aku pengin ngerti fikih iki lho. Maghibis syafaqil ahmar. Terbenamnya mega merah. Kalau nang kenjeran lho, perlu Pak kapal barang. Sampai terbenamnya mega merah. Kalau mega merah itu sudah terbenam, maka habis waktu maghrib. Masuk waktu isya. Wis. Fa waktu isya'in min maghibis syafaq. Berarti ketika mega merah itu sudah terbenam, masuk waktu sholat isya. Tapi meskipun mega merah itu sudah hilang, biasanya masih ada sisa-sisa kekuningan. Manduk-manduk ruru wong gresik iki rek wong Lamongan iki. Biasanya meskipun mega merah itu sudah terbenam, wis hilang, masih ada sisa-sisa kekuningan. Paham ya? Bahkan enggak kuningan, kadang ada keputihan barang. Putih gitu. Maka qala syekhuna, katanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang bagi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyad. Disunnahkan untuk menunda pelaksanaan sholat isya. Meskipun sholat isya itu masuk waktunya ketika mega merah sudah terbenam, tapi sunnah untuk ditunda pelaksanaannya sampai kapan? Sampai hilangnya kekuningan dan keputihan. Wes, jadi sampai gak ono sisa ngono blas. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujaba dzalik. Dalam rangka mengambil jalan tengah, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan wajib untuk menunda pelaksanaan sholat isya sampai hilangnya
ke kuningan dan keputihan. Sampai kuning dan putih itu hilang. Makanya isya ono cara soalnya perokaan dhisik. Iki saking ngalime soalnya. Soalnya kan biasa mari ngaji maghrib nih maca Quran yo. Kan rokaan dhisik. Soalnya langsung komat kurang api. Hah? Loh kan ngono ya? Loh, iki dikandani ora percaya. Soalnya saking alime ngono. Begitu azan itu masuknya waktu isya, hilangnya mega merah, tapi masih ada kekuningan dan keputihan yang ada di sana. Tunggu itu sampai hilang. Cara sonep sak batang sih. Ini saking alim Mbah Conep. Paling jenenge Mbah Musonep. Piye jadi? Ya Allah, ya Allah. Tapi lah sapak ya gak menunggu kekuningan hilang. Wayam tatu ila tulu'i fajrin shadiqin. Salat isya itu waktunya sampai keluarnya fajar shadiq. Keluarnya fajar shadiq itu ya subuh. Keluarnya fajar shadiq. Fajar shadiq loh ya. Fa waktu subhin min tulu'il fajri shadiq lal kadhib. Maka masuknya waktu subuh dimulai ketika keluarnya fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Kalau di sini tidak kelihatan, Pak. Kamu lihat nambah sesir ketok. Apa bedanya fajar shadiq sama fajar kadhib? Kalau fajar shadiq itu al-muntashir dau'uh. Fajar shadiq itu cahayanya meluas, Pak. Kayak jeleret, paham ya? Kalau fajar kadhib itu biasanya cuma jeleret kok gini, srit padam wa ta'ku budul. Tapi setelah itu gelap lagi. Itu fajar bohongan. PHP. Subuh hilang tiba marong. Ya. Kalau ada lanang mari WA hilang. Iki kadhib begini. Tapi gak ada fajar. Kadang ya Faizul, kadang ya Tio, pokoknya kadhib. Dusta. Mari muncul kok hilang, iki jenenge kadhib. Itu fajar kadhib itu biasanya cahayanya enggak muntasyir. Tidak menyebar. Main jeleret tok. Wa ta'ku budul. Setelah itu hilang. Ketika keluar fajar shadiq, masuk waktu subuh. Sampai kapan? Ila tulu'i ba'di syamsi. Sampai keluarnya sebagian matahari. Habisnya waktu subuh, itu enggak koyok habisnya waktu asar. Kalau habisnya waktu asar kan sampai matahari terbenam secara total. Tapi kalau habisnya waktu subuh, sampai keluarnya sebagian matahari. Kak kudu ngene, sik titik metu nih. Durung tek ngono gak iso. Metu titik entek subuh. Enggak harus bunderi metu des ngene baru entek, enggak. Keluar sebagian matahari, terbit sebagian matahari sudah habis. Paham ya? Paham ora bedanya? Kalau waktu maghrib, habisnya itu sampai matahari terbenam secara total, secara lingkaran itu. 100%. Tapi kalau subuh, tulu'i ba'di syams, munculnya sebagian matahari itu sudah menghabiskan waktunya subuh. Habis sudah. Wal asru. Kamu kalau ingat ayat Quran, hafidhu ala sholawati. Banyak atau macam Quran raro. Hafidhu ala sholawati wusta was sholatil wusta. Di situ ada kata-kata begitu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah, istiqomahlah ala sholawati. Itu jamak mana salim. Untuk melakukan sholat. Mestinya kata-kata sholat itu sudah memasukkan sholat mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, milbu kabeh. Tapi di sana ada penambahan wassalatil wusta dan sholat tengah. Zikrul khas ba'dal am itu yufidu al khususiyah. Menyebutkan satu kata khusus istimewa. Kita urui gaya bahasa. Misalnya kok aku ngomong, arek-arek santri kabeh khususnya Tio. Berarti kan Tio mergo kata-kata santri iki Tio melbu. Kok sampai aku ngomong dua kalinya secara spesifik. Berarti ini istimewa. Ngono lho Mas Din. Paham ya? Lalu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah, lalulah lakukan sholat dan sholat tengah. Oh berarti sholat tengah itu istimewa. Nah sekarang pertanyaannya, apa sholat tengah itu? Ya. Loh, sholat tengah kan gitu-gitu dia. Barang limo ya. Barang limo kan jelas iki. Kari mbok itu kondi. Lek zuhur, asar ketemu nih maghrib. Ya. Lek asar, isya, subuh ketemu nih. Lek maghrib, isya, subuh. Bijaran.
Maka didawuhkan wal asru hiya sholatul wusta. Ternyata sholat wusta itu adalah sholat asar. Hadil hadis ini. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa sholat. Maka kalau sholat asar itu adalah sholat wusta, fa hiya afdhalus sholawat. Maka sholat asar itu adalah sholat yang paling istimewa. Nah ini wong macet nang dalan. Kowe enggak sembayang. Kredit cara total. Iki kan ane ora percaya. Maka sholat asar itu adalah sholat yang paling utama. Setelah sholat asar napa Gus? Wayali as-subuh. Ranking pertama sholat asar. Setelah itu subuh. Sumal isya. Habis subuh isya. Habis isya zuhur. Habis zuhur maghrib. Maghrib terakhir. Apal? Pertama sholat paling utama asar. Asar subuh. Setelah subuh isya. Setelah isya zuhur, setelah zuhur maghrib. Tapi ini gak gemele loh. Berarti cara sembayang pingin sepisan tok asar tok Gus yo goblok iki. Ora ngono. Gak ngono konsepnya. Gak ngono konsepnya. Berarti cara pingin sembayang sedina ping loro tok, berarti asar karo subuh. Gak ngono konsepnya. Ini menunjukkan keutamaan. Kama stadharahu syekhuna minal adillah. Sebagaimana hal ini diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar dari dalil-dalil. Nah sekarang, tapi kula nate mireng Gus. Saya pernah dengar ada keterangan yang mengatakan bahwa jamaah subuh itu paling berat. Bisa? Berarti kayaknya sholat subuh, sholat tengah-tengah itu. Kok malah sholat asar? Wa innama faddalu jama'atas subhi wal isya li'annaha fihi ma'asyaqqi. Adapun keterangan penjelasan jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya itu lebih utama, dibandingkan jamaah sholat yang lain. Itu karena di waktu subuh dan jamaah di waktu isya itu jauh lebih berat. Paham ya? Ini bahas jamaah, orang dzatiyah sholat. Paham maksudnya Pak? Cara wong ini Pak. Uang kok ono syahsiyai, ono kreasi ini. Lek ganteng-gantengan dzatiyah, paling putih oki nang ini Pak. Tapi lihat kemanfaatan dorong karuan. Ya. Paham dia. Lagi ngono. Kalau secara dzatiyah zuhur, maghrib, isya, subuh, mana yang paling baik, Gus? As-shalatul wusta hiyal. Tapi kalau bahas jamaah dari sholat 5 waktu yang lebih utama subuh. Setelah subuh mana isya? Kenapa kok subuh isya jamaahnya diutamakan oleh para ulama? Li'annaha fihi ma'asyak. Karena berjamaah di waktu subuh dan di waktu isya itu paling berat. Jamaah subuh ngene-ngene, Pak. Ngereok barang. Padahal gak gawe ngene, sok ngereok barang yo. Oh gak ada ngene sok ngereok kok jamaah subuh iku. Luar biasa. Soalnya jamaah subuh, Fatihah mlaku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, gludung dhewe. Walad dolin. Begitu sadar, Fatihah aku tutup gak ngono. Aku ora bismillah tok kok. Gak ada tutup walad dolin apa enggak? Ini kan benar Pak ya. Maka jamaah itu memang yang paling utama ya subuh saya sama isya. Karena memang jamaah subuh dan isya itu paling berat. Kok habis itu kok isya Gus? Iya isya kok abot-abot ya Pak. Ngantuk-ngantuk uang. Capek-capeknya. Kelakon maghrib wis keturun. Yo. Isya cara sik melek, tapi dalam masjid itu males. Ya. Maka jamaah isya dan jamaah subuh itu yang diutamakan oleh para ulama. Tapi bukan secara dzatiyah salat, jamaahnya maksudnya. Jamaah. Qala Rafi'i, kanat sholatus subhi sholata Adab, wa dhuhru sholata Dawud, wal asru sholata Sulaiman, wal maghrib sholata Yaqub, wal isya sholata Yunus. Imam Rafi'i dawuh bahwa sholat 5 waktu itu keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi. Karena umat-umat terdahulu sebelum Nabi itu masing-masing punya sholat tapi satu-satu. Nabi Adam itu sholatnya cuma subuh. Nabi Adam sholatnya cuma subuh. Subuh sholatnya Nabi Adam. Zuhur sholatnya Nabi Jelak kita bi. Zuhur sholatnya Nabi Dawud. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yaqub. Terakhir Isya sholatnya Nabi Yunus. Safal bah. Subuh sholatnya Nabi Dawud. Zuhur sholatnya Nabi Dawud sama. Subuh sholatnya Nabi Zuhur sholatnya Nabi Dawud.
Asar salatnya Nabi Sulaiman. Maghrib salatnya Nabi Yakub. Isya salatnya Nabi Yunus. Umatnya Kanjeng Nabi salatnya 5. Kurang istimewa piye medenya. Wong nabi-nabi koyo ngono salatnya siduk ya. Faizul salatnya 5. Apa nih gak istimewa umat Kanjeng Nabi. Ngono lho Mbak maksudnya kuwi. Wa'lam anna salata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'ah. Falahu at-ta'khiru an awwali ila waqtin yasa'uha bi syarti ay ya'zima ala fi'liha fi. Iki rumah tenan. Iki penting gawe kaum-kaum yang biasanya sholatnya tidak di awal waktu. Arungane. Perlu diketahui bahwa sebenarnya sholat itu sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan sejak awal waktu. Yang sifatnya masih longgar. Annas shalah tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'ah. Perlu diketahui bahwasannya sholat itu sebenarnya sudah diwajibkan sejak awal waktu. Cuma dengan kewajiban yang masih longgar. Maka karena kewajibannya masih longgar, berarti begitu azan zuhur, Allahu Akbar, izul didelok. Oh, si ambaan, wajib sholat. Cuma kewajibannya masih longgar. Karena kewajibannya masih longgar, falau at-takhir. Maka pelaksanaannya boleh ditunda. Sampai kapan? Ila waqtin yasa'uha. Sampai hanya tersisa dari waktu sholat, waktu yang hanya cukup untuk melakukan sholat. Halo? Kelonggaran kewajiban sholat yang sudah ada sejak awal waktu ini akan menjadi sempit. Artinya sudah tidak boleh ditunda lagi ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat. Paham ya? Misalkan sholat asar. Sholat asar kamu berapa menit? 5 menit ya? 5 menit Gus, saya sholat asar. Oke. Maghribnya jam berapa? Setengah 6. 17.30. 17.25. Nggak ada pilihan lain. Kamu harus sholat. Atau enggak sih ini tingkas gak iso. Karena kewajiban yang awal mulanya tadi masih longgar menjadi sempit ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat. Paham? Lek iki sik mbok tunda dosa. Ngono lho Mas. Paham? Bisyarti ayyazima ala fi'liha fi. Di awal waktu yang notabene-nya kita sudah diwajibkan untuk sholat, kita boleh untuk menunda pelaksanaan sholat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Dengan syarat ada keinginan kuat, bahasanya azam, untuk melakukan sholat di dalam waktu. Ketika kamu dengar azan, Allahu Akbar, Gus aku gak sholat, saya gak apa-apa. Ketika awal waktu masuk waktunya sholat, pilihan kamu 2. Sholat sekarang atau azam. Tahu azam? Azam itu apa? Keinginan kuat untuk melakukan sholat di waktu ini. Artinya apa? Ojo ngene krungu azan kok gak ngawaki. Ya gak sembayang. Artinya ya gak kerentek. Aku sembayang kok maring ini. Paham maksudnya para? Seseorang ketika masuk waktu sholat sebenarnya sudah diwajibkan sholat, tapi kewajibannya masih longgar. Maka dia boleh menunda pelaksanaan sholat itu, tapi dengan syarat dia harus azam, berkeinginan kuat untuk melakukan sholat di dalam waktu. Artinya engkau saat durungin tak zuhur itu aku sembahyang, mana? Paham ya? Apa imbasnya Gus? Lek ono wong krungu azan zuhur, gak sembahyang, yo gak azam. Tidak berkeinginan kuat untuk melakukan sholat. Matek. Awes ya. Setelah itu mati. Pertanyaannya, dosa enggak orang? Sawali ana wong Allahu Akbar sik nyangkruk ambek koncone. Mbok setengah loro adzan aku. Setengah loro sholat aku. Jam 1 mati. Dosa enggak wong? Tidak. Enggak dosa. Apa bedanya orang ini sama yang tadi? Podo-podo durung sembahyang. Lah iki lho. Bedanya yang pertama enggak punya
Kedua, sudah punya keinginan kuat. Maka tugas kita ketika mendengar adzan, masuk waktu sholat pertama kali, tugas kita adalah salah satu dari dua pilihan. Atau kamu menunda pelaksanaan sholat, tapi kamu azam. Kulo sholat Gusti, dereng entek waktu ini kulo lek dua-duanya ini tidak kamu lakukan, kok olok mati nih gue dosa. Dosa. Dosanya karena apa? Karena dua kewajiban ini tidak kamu lakukan. Melakukan langsung juga enggak, azam untuk melakukan juga tidak. Dan itu jarang orang melakukan. Ojo. Seji lho, Pak. Nang warunge kiai, ambek nang warunge wong gaplek anu seji. Nang warunge kiai kurung azan enggak berarti sembahyang, azam jero ati. Aku kok durung entek waktu aku sembahyang. Lha wong gaplek apanya gaplek karo karepan. Iku mau mati seji cerita. Padha-padha nang warunge sih padha persis malahan. Ya, warunge persis. Mati bareng seji. Sing situ itu, sing situ enggak. Karena apa? Karena yang satu tahu bahwa kewajiban ketika awal waktu adalah sholat seketika atau azam untuk sholat sebelum habisnya waktu. Sing situ enggak, pancet. Ini. Beda. Paham ya? Yes. Jadi kok cara catatan nih, Pak? Malaikat ini ketika azan, kok ada catatannya? Sembayang. Oh, catatannya sembayang. Ini enggak sembayang, pancet nyangkruk. Hati ini kerentek. Aku kok sembayang. Oh, kerentek sembah. Oh, nak mati nih, malaikat ada catatannya. Sembayang utawa kerentek sembah. Saya gak blas. Dosa hari ini. Dia gak sembayang. Mati bisa. Nah, ini repot ini. Dosa. Karena tidak ada catatannya. Sholat juga enggak. Keinginan azam juga enggak. Yes. Sekarang pertanyaannya. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu ada'un. Saya pertanyaan ini, Pak. Sholat itu kalau secara total mulai takbiratul ihram sampai salam ada di dalam waktu, namanya sholatnya sholat asar. Ya. Itu kalau mulai takbiratul ihram sampai salam ada di dalam waktu, namanya sholat ada. Sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam di luar waktu, namanya sholat qadha. Sekarang pertanyaannya yang tengah-tengah. Lek kan jelas Pak yo. Lek takbir sampai salam jero waktu kabeh, ya ada jelas. Tapi lek takbir mau semari azan asar, takbir zuhur, berarti jelas qadha. Paham ya? Sekarang pertanyaan yang tengah-tengah. Separuh jero, separuh jopo. Ini jadinya sholatnya ada apa qadha? Ketika realitas sholatnya itu separuh di dalam waktu, separuh di luar waktu. Cara malaikat, catatannya ada apa qadha? Sekurang sampai mikir malaikat. Niatmu gitu loh. Didelok jame maghrib kurang 2 menit. Gak cukup biasa 2 menit. Otomatis kok durung salam keadaanan. Saya belum sholat asar selesai. Lek takbiran yang jero waktu asar. Belum selesai sudah adzan aku niate piye? Ojo mikir malaikat. Malaikat ben dipikir malaikat. Ora perlu melok mikir malaikat. Tugasmu lho. Niate lho. Usolli fardhul asri adaan apa qadaan? Apa kodaan? Kodaan apa kodaan sampai adaan? Gandeng separedang. Kira-kira begini. Ya Allah. Maka itu nanti keterangannya akan dilanjutkan besok. Boleh lanjut besok. Walau adraka fil waqti rak'atan. Lanjut bijing ila akhiri wallahu a'lam bishawab.